Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Rahmawati Rafika Kadir. Saya Nurjana Gobel. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain melalui video ini. Untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dengan perwakilan dari ADC-IP, bahwasanya dalam hal ini peran pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen seperti BPKM dan juga LPKSM dan lembaga terkait yaitu Kementerian Perdagangan dalam hal ini memiliki peran dan bertanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahkan sampai kepada pelosok. Pendekatan yang bisa dilakukan adalah pendekatan partisipatif edukatif seperti halnya sosialisasi langsung ke desa lewat balai desa ataupun pasar tradisional, kemudian pelatihan untuk pelaku UMKM di mana agar supaya mereka paham terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai pelaku usaha, lalu bisa memanfaatkan media-media komunitas yang masih ada sampai sekarang dari zaman dulu, karena dengan adanya zaman teknologi yang terus berkembang, tidak dipungkiri bahwasanya masih ada desa-desa atau pelosok-pelosok yang belum mendapatkan akses internet. Maka untuk hal itu bisa menggunakan penggunaan radio atau media komunitas lainnya untuk bisa menyampaikan atau tersampaikannya terkait perlindungan konsumen ini ke masyarakat sampai di pelosok. Oke, baik. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Nah, untuk memanfaatkan data analitik atau untuk memanfaatkan teknologi dan data analitik tanpa melanggar privasi konsumen, pemerintah melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu mengatur perlindungan data pribadi. Pemerintah perlu memastikan regulasi yang jelas dan efektif tentang untuk mengamankan data pribadi konsumen seperti peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, dan lalu rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Yang kedua itu menerapkan standar keamanan data. Pemerintah harus memastikan keamanan data agar supaya memastikan bahwa data pribadi konsumen itu terjaga dengan aman. Yang ketiga itu mengawasi penggunaan data. Pemerintah harus memastikan lembaga-lembaga atau perusahaan yang menyalahgunakan data-data pribadi dari para konsumen. Yang terakhir yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat itu sadar akan data-datanya dan tidak menyalahgunakan data-datanya. Fraksion dan mempertanyakan fungsi pengawasan dari BPOM. Jadi memang barang ini memang bagus, cuma juga kita sangat menyayangkan, kami dari Himpunan Pedagang Farmasi Pasar Pedagang menyayangkan kok ada berita seperti kayak begini lagi. Untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4, bahwasanya dalam situasi seperti ini negara bertanggung jawab, halnya pemerintah melalui BPOM dan juga Kementerian Kesehatan yang harusnya bertindak dengan cepat. Namun terkait kasus ini, apabila terjadi kelalaian, maka konsumen dapat mengajukan gugatan ke BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa, dan juga ataupun pengadilan. Lalu adanya ombudsman, di mana lembaga ini menerima aduan masyarakat terkait lembaga-lembaga yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Lalu ada LPKSM yang dapat membantu mengadvokasi haknya secara hukum. Oke, baik. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Nah, lembaga seharusnya itu berpihak netral dan seharusnya lembaga itu berfokus pada kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi. Dalam teori negara hukum dan keadilan, lembaga-lembaga seperti lembaga terkait BPOM, lembaga HAM, YLKI, dan lembaga lainnya yang berperan dalam perlindungan konsumen ini sendiri didirikan untuk menjaga keseimbangan antar pelaku usaha dan konsumen, lalu memberikan keadilan bagi semua warga negara tanpa membedakan atau mendiskriminasi kelas-kelas atas. Jika negara tersebut melenceng jauh dalam kata keadilan, maka kita harus mempertanyakan tentang lembaga tersebut. Keadilan tidak boleh
ketika negara gagal untuk mendirikan suatu keadilan, maka masyarakat harus kolektif. Jika sistem gagal untuk didirikan, maka masyarakat harus bangkit demi suatu keadilan. Jika tidak, maka sistem ini hanya menjadi alat dan tidak mengayomi bagi para hak-hak konsumen yang dirugikan. Pemerintah lewat Kominfo dan juga BPKN dapat mengontrol iklan yang menyesatkan dengan cara memperkuat regulasi iklan digital. Dengan salah satunya memanfaatkan influencer, maksudnya mewajibkan para influencer untuk bisa mempromosi produk dengan jujur. Kemudian ikut mengawasi dan memblokir konten-konten yang palsu dan juga bagaimana pemerintah bisa bekerja sama dengan platform digital seperti halnya TikTok, YouTube, Instagram dan lainnya untuk bagaimana cepat menurunkan iklan-iklan yang manipulatif. Baik, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Nah, pemerintah dapat melakukan beberapa hal untuk dapat melindungi hak-hak dari konsumen Indonesia, yaitu yang pertama melakukan kerjasama internasional. Pemerintah dapat bekerja sama dengan negara lain untuk mengembangkan regulasi-regulasi yang ada dalam negara untuk melindungi hak-hak dari konsumen. Kedua itu regulasi e-commerce. Pemerintah dapat menerapkan regulasi e-commerce yang jelas dan efektif untuk melindungi konsumen, termasuk regulasi tanggung jawab perlindungan dan platform e-commerce. Terus yang ketiga itu ada pengawasan dan perlindungan hukum. Terakhir yaitu pemerintah dapat mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa bagi para pelaku konsumen, bagi pelaku usaha untuk melindungi hak-hak konsumen yang dirugikan dari produk atau jasa dari luar negeri. Itulah pemaparan jawaban dari kelompok kami, kelompok 6, yaitu saya Nurjana Babel. Dan saya Rahmawati Rafika Khair. Untuk itu lebih dan kurangnya kami